Rajab ini. Begitupun juga sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, maka dosa kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan-bulan yang mulia ini. Bulan-bulan yang mulia ini ada 4 ya Ibu, yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita berada di bulan Rajab yang mendekati bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Maka bulan Rajab ini adalah gerbangnya, pintunya untuk kita masuk ke bulan Ramadan. Makanya ada orang ya yang bulan Rajab ini digunakan untuk berpuasa. Apa artinya? Untuk latihan agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Ada orang yang ketika bulan Ramadan itu nggak kuat ibu-ibu barangkali puasanya, maka biar perutnya nggak kaget, istilahnya tuh ya kan, orang Ramadan biasa makan sehari kencang bener, sehari 5 kali 7 kali ya, adalah nggak ada. Jangan pada ulun ganal-ganal gini, cukup 2 kali 3 kali aja ya, jangan pada biarnya ada kayak itu ya, 2 kali tapi sebakul ada juga, normal aja kita nih ya. Jadi perutnya itu biar gak kaget, makanya ada latihannya di bulan apa? Di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu sering melakukan puasa pada bulan-bulan yang mulia ini, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Abah ulun itu dulu alhamdulillah selama hidupnya itu ibu-ibu selama setahun itu selalu berpuasa 3 bulan. Jadi mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu nggak pernah telat puasanya, nggak pernah batal satupun kecuali mendekati ajalnya ketika akan meninggal. Tapi kita anak-anaknya belum bisa ada yang mencontoh, maka mudah-mudahan ulun di sini bisa mencontoh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ada latihannya. Kalau kita mau tembus ke bulan Ramadan, ada jalannya yang harus kita tapaki, yaitu ketika memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, agar kita sampai ke bulan Ramadan. Jadi biar nggak kaget kita ketika kita melakukan puasa, nggak kaget ketika kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab ini. Ada orang yang nggak bisa puasa karena auran hari bulan Rajab nih, sama kayak ulun kayak itu juga ya, nggak puasa kan? Kayaknya kada kawa pang bulan Rajab ini banyak panggilan ya kan, kayaknya bubunya banyak yang puasa lah. Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah. Niatnya ada, kesempatannya belum. Ada apa-apa? Masih ada bulan Sya'ban. Ya kita bulan Sya'ban insya Allah nganggur ya. Kalau bulan Rajab ini panggilan kemana-mana ya. Jadi wanita panggilan ya. Tapi wanita panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus bisa menempatkan, bukan wanita panggilan tuh kayaknya buruk. Ini wanita panggilan Allah kita ini. Kita ini yang memerintahkan Allah ya kan. Yang diperintah sama Allah, ulun pun diperintah sama Allah, ibu-ibu yang hadir pun itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini mempunyai satu peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa yang luar biasa. Nabi Muhammad mempunyai 2 mukjizat terbesar. Nabi Muhammad mempunyai beberapa mukjizat, ya bukan hanya 2. Nabi Muhammad mempunyai ratusan atau ribuan mukjizat yang bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mukjizat yang paling terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran tidak akan hilang karena waktu. Kalau kitab-kitab yang lainnya sudah tertutup ketika nabinya sudah nggak ada, tetapi Al-Quran meskipun Nabi Muhammad sudah nggak ada, Nabi Muhammad sudah dipanggil, Nabi Muhammad sudah wafat, tapi Al-Quran itu akan tetap ya berada pada umatnya Nabi Muhammad illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang alhamdulillah kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberikan oleh Allah mukjizat yang telah dititipkan kepada Nabi Muhammad yang akhirnya kita bawa sampai sekarang. Makanya Al-Quran, jangan sampai kita hanya menaruh Al-Quran di rumah. Di rumah ditakoni punya Al-Quran nggak? Punya, tapi dibaca nggak? Ya itu pas setahun sekali kalau puasa. Itu pun pas awal-awal ya, kalau masih euforia Ramadan ya kan, masih puasa membaca. Nah pertengahan sudah ya kan, sudah lupa juz berapa kada tahu. Karena ditakoni berapa juz sudah, alhamdulillah 25 juz yang belum baca. Yang belum dibaca ya kan? Jadi cuma 5 juz saja dapat bulan Ramadan itu, cuma 5 juz saja didapatnya. Ya Allah, Al-Qur'annya cuma buat pajangan di dalam rumahnya.
Padahal itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Ya, siapa orang yang di rumahnya dibacai Al-Quran, lihat orang yang kayak kita kalau pengen tahu rumah seseorang itu menjadi rumah yang diridhoi atau dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk ke dalam rumah itu, apabila ada ketenangan, apabila ada keberkahan di dalam rumah itu, maka yakin rumah itu adalah rumah ahli ibadah. Rumah di mana di situ sering dibacakan zikir-zikir kepada Allah. Rumah di mana di situ banyak orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi apa? Hawanya itu dingin, hawanya itu tenang meskipun cuaca panas, tapi hawanya itu tenang. Karena apa? Karena orang yang ada di dalam rumahnya itu menghidupkan daripada ajaran Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad mempunyai mukjizat yang terbesar yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain itu ada yang mempunyai kitab, ya, ada yang punya kitab. Nabi Dawud, Nabi Musa, itu Nabi Isa mempunyai kitab dan diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah ada mukjizat yang lain seperti peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi lainnya. Jadi mukjizat ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan kepada siapapun kecuali kekasihnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangan kita hanya mengetahui ya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi naik ke atas langit sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya sekedar di situnya tentang Nabi, tapi ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil lewat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad telah menceritakan kepada kita semua tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang harus kita tahu di awal, subhanalladzi, maha suci Allah. Sesungguhnya kekuatan ini sesungguhnya bukan kekuatan Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad itu adalah seorang kekasihnya Allah, tapi yang harus kita ketahui, Nabi Muhammad tetap dianggap sebagai hamba. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustazah Yuli kemarin, mengapa enggak disebut Muhammad? Mengapa enggak disebut Ahmad? Mengapa tidak disebut Rasul yang diperjalankan, tetapi disebut hambanya Allah Subhanahu wa taala? Ini menandakan bahwasanya setinggi-tinggi posisi Nabi Muhammad, setinggi-tinggi cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah tetap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Ketika menyebut hamba, maka tidak boleh disembah. Setinggi apapun derajatnya Nabi Muhammad, setinggi apapun kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hamba, kemarin kata Ustazah Yuli, hamba itu adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memperjalankan itu adalah Allah, bukan karena kekuatan Nabi Muhammad, bukan karena keinginan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menginginkan itu. Nabi Muhammad diberi kejutan sama Allah. Gak ada omongan nanti wahai Muhammad bulan depan pian ulun ajak ke langit ketujuh bertemu sama ulun. Gak ada janjian seperti itu. Gak ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu seperti itu kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika dalam posisi tidur, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, yang di situ disiapkan burak, kendaraannya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir ibu-ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa, kalau pakai unta, itu bisa makan waktu 2 bulan atau 3 bulan. Sedangkan Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehingga naik ke langit ke atas bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, itu hanya dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Ada yang mengatakan 4 jam,
Ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 2 jam atau 1 jam, atau bahkan ada yang mengatakan ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, ketika Nabi berangkat Isra dan Mi'raj, kemudian balik dari Isra Mi'raj tersebut, tempat tidur Nabi itu masih hangat. Yang artinya menunjukkan bahwasanya saking kilatnya perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking sebentarnya waktunya. Jadi kalau orang bangun tidurnya kan masih berasa hangatnya, itu masih berasa. Jadi Nabi ketika dibangunkan, ketika diberangkatkan dan ketika dipulangkan, itu tempat tidurnya Nabi itu masih hangat. Itu menunjukkan betapa cepatnya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dijalani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala mengapa memberikan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan Allah ingin menunjukkan derajatnya Nabi Muhammad di hadapan makhluk-makhluk lainnya, yang itu tidak pernah sama sekali dijalani oleh nabi-nabi atau makhluk-makhluk lainnya bahkan. Tetapi Nabi diberi hadiah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kejadian yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia pasti mempunyai hari-hari yang penting. Kita pasti mempunyai hari-hari yang istimewa, hari-hari yang spesial. Ada orang yang menyepesialkan hari ulang tahunnya. Ada orang yang mengistimewakan hari pernikahannya. Ada orang yang mengistimewakan atau bahkan hari kelahiran anaknya. Ya, itu menjadi hari yang penting bagi kita, hari yang spesial. Jadi ingat terus sama kita. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mempunyai hari-hari yang spesial. Nabi Muhammad mempunyai hari-hari yang istimewa. Salah satunya adalah pernikahannya dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Kemudian Nabi Muhammad punya hari lain, yaitu kelahiran putra putrinya, wabil khusus kelahiran putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Itu adalah peristiwa yang penting bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Nabi Muhammad, ada yang lebih spesial lagi. Ada hari yang lebih istimewa lagi daripada itu semua. Ada hari yang lebih penting daripada pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah. Ada hari yang penting daripada kelahiran putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Ada yang lebih bahagia di atas itu semua, yaitu adalah ketika bahagianya Nabi Muhammad dipanggil dan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seorang hamba apabila diberikan untuk bertemu dengan Sang Khalik, dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kebahagiaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah meminta untuk bertemu dengan Allah. Berbeda halnya dengan Nabi Musa. Nabi Musa meminta agar bertemu dengan Allah, agar Allah menampakkan wujudnya. Nabi Musa bermunajat, meminta kepada Allah agar Allah menampakkan wujudnya kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, agar Nabi Musa bisa melihat wujudnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Musa tidak pernah bisa melihat Allah. Nabi Musa hanya bisa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa, tetapi tidak bisa melihatkan wujudnya melihatkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Turnesia, kata Nabi Musa, "Ya Allah, tunjukkan wujudmu. Aku ingin melihat zatmu, wahai Allah." Maka kata Allah, "Sesungguhnya engkau lam tarani, kamu gak akan bisa, wahai Musa, untuk melihat wujudku. Tidak akan sanggup engkau, wahai Musa, untuk melihat zatku, untuk melihat diriku, untuk melihat wujud daripada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi Nabi Musa masih ngeyel. Ibu ujar orang Jawa itu ngeyel. Enggak, ulun pokoknya harus melihat pian, wahai Allah. Maka kata Allah, "Ya sudah, kalau kamu mau melihatku," katanya Allah, "engkau naik ke atas bukit," katanya Allah. Engkau naik ke atas bukit. Ini ketika Nabi Musa sudah selesai mendapatkan mukjizat kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, "Ketika nanti aku akan melihatkan wujudku, wahai Musa, engkau lihat bukit-bukit yang ada di sekelilingmu." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku akan menampakkan wujudku nanti di situ." Tetapi ketika Allah akan menampakkan wujudnya, hanya akan menampakkan wujudnya, hanya akan mengeluarkan cahaya
bahayanya. Ya karena kita nggak bisa memikirkan Allah itu seperti kita. Allah itu mukhalafatul lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan makhluk lainnya. Allah itu berbeda dengan manusia. Allah itu berbeda dengan malaikat. Bahkan malaikat dan manusia pun tidak bisa disamakan. Kita nggak bisa membayangkan malaikat itu mempunyai hidung. Malaikat seperti ini, nggak ada yang tahu wujudnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kecuali nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wujudnya, Hanyar akan menampakkan, belum menampakkan wujud aslinya. Hanyar berniat akan menampakkan wujudnya. Tiba-tiba bukit yang berada di sekeliling Nabi Musa itu hancur lebur. Karena apa? Tidak sanggup untuk melihat wujudnya Allah. Bukan Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa melihat bukit-bukit itu hancur, maka Nabi Musa pun pingsan, kaget karena melihat apa? Bukit-bukit yang tadinya yang Allah akan menampakkan wujudnya tadi itu hancur lebur, nggak tahan untuk melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun akhirnya tidak mau melihat Allah, khawatir matanya tidak sanggup untuk menatap Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Nabi Musa tidak menjadi melihat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma dua nabi aja yang bisa berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad tidak meminta apa-apa. Tidak bermunajat sama Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu. Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu. Enggak, sama sekali Nabi Muhammad pernah mengatakan itu. Tetapi Nabi Muhammad diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad telah melakukan kesabaran yang luar biasa. Ada tahun itu sebelum tahun Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 setelah hijrahnya Nabi, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka pada tahun ke-10 itu Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dicintainya. Makanya tahun itu disebut dengan nama Amul Huzn atau tahun kesedihan. Karena pada waktu itu, pada tahun itu Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra, dan Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang merangkap sebagai orang tuanya, pengganti dari abahnya, yaitu Abu Thalib atau paman beliau ya. Abu Thalib itu paman beliau atau bisa dikatakan besan juga sama Nabi, karena anaknya Abu Thalib itu menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi karena dua kesedihan, karena mendapatkan ujian yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, yaitu diberangkatkannya, dijalankan oleh Allah lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi ini adalah hadiahnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ketika kita sabar dalam menjalani ujian tersebut, ketika kita ikhlas dalam menjalani ujian tersebut, siapapun orang yang melakukan itu, maka yakin saja Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mampu bersabar atas ujian, yang mampu ikhlas atas ujian-ujian yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka salah satu caranya adalah dengan kita memperlebar dada kita, memperlebar hati kita, membersihkan hati kita. Kayak apa caranya? Ketika kita mendapatkan ujian, kita bisa sabar. Ketika kita mendapatkan ujian, kita bisa ikhlas. Kita kasih contoh, ada air ya. Ada air di dalam gayung, ada air di dalam bak, ada air di kolam renang, atau ada air di dalam gayung, ada air di kolam renang, ada air lautan. Ulun bayangkan, ada air di gayung. Ketika air tersebut kejatuhan najis, kejatuhan kotoran, maka air di gayung itu akan kotor semua, akan menjadi najis semua. Ketika kita ibaratkan hati kita itu sebesar gayung, ya, sekecil gayung. Ketika kita diberikan ujian sama Allah, maka hati kita akan kotor semua. Karena nggak sanggup sudah, karena kita nggak ada kesabaran di dalamnya, karena kita nggak ada keikhlasan di dalamnya. Lalu ulun punya lagi, ada air di dalam kolam renang, ada air di dalam kolam renang yang ketika kejatuhan najis, kejatuhan kotoran ya, kalau tadi kecil saja sudah rame, kita nggak ikhlas, nggak bisa menjalani, langsung menjadi kotor. Tapi ada air di kolam renang, kita jatuhi najis, kita jatuhi, misal kita jatuhi kotor apa, bangkainya kambing, nggak akan menjadi najis kalau nggak berubah. Ya artinya ini bagi siapa orang-orang yang bisa hatinya seperti ini bagi orang-orang
alim yang bisa menjaga hatinya. Jadi masih ada ruang di dalam hatinya untuk tidak kotor di dalam hatinya. Ini bagi orang-orang yang bisa bersabar, sedikit bersabar, ya. Karena apa? Karena masih bisa najis apabila masih terus-terusan kejatuhan kotoran. Tetapi ada lautan. Ada air, satunya adalah air lautan yang ketika kita beri kotoran, sebenarnya apapun kotoran, mau kita kasih itu kotoran bangkai satu truk kambing, kambing satu truk, bangkainya satu kambing, bangkainya satu truk anjing, bangkainya babi, bangkainya apapun kita masukkan ke dalam lautan, tidak akan ada yang bisa merubah kesucian daripada lautan itu. Maka lautan ini kita ibaratkan hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ujian datang kepada Nabi Muhammad, cobaan, musibah datang kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad selalu menyucikan hatinya, selalu membersihkan hatinya, yang tidak ada sedikit pun iri, dengki ataupun hasut di dalam hatinya Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit pun di hati Nabi Muhammad membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi Nabi Muhammad selalu membalas kejelekan dengan kebaikan. Itu yang dibalas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad dulu ketika akan sholat, Nabi Muhammad itu selalu diludahi sama satu perempuan. Nabi Muhammad itu kalau mau ke masjid selalu melewati rumah satu perempuan. Karena perempuan tersebut itu ketika melihat Nabi Muhammad selalu diludahi. Engkau tuh gila wahai Muhammad, diludahi Nabi Muhammad. Setiap sholat, 5 waktu sholat itu, 5 waktu itu juga diludahi oleh perempuan tersebut. Sampai pada suatu hari Nabi Muhammad ketika berjalan di depan rumah orang tersebut, Nabi Muhammad tidak melihat orang perempuan yang biasa meludahi itu. Jalan, nggak ada yang meludahi. Lantas itu jalan lagi, nggak ada yang meludahi lagi. Jalan lagi, berapa kali jalan, nggak ada yang meludahi lagi. Wah, Nabi bingung, di mana ini orang yang meludahi? Ya kan? Di mana orang yang meludahi ini? Maka Nabi tanya sama tetangganya, wahai fulan, kemana orang perempuan yang biasa meludahiku di sini? Maka kata orang tersebut, wahai Nabi, sungguhnya wanita itu sekarang sedang sakit. Kalau kita sudah bilang, ya Allah, alhamdulillah, mudahan mati lekas, ya kan? Kalau kita mudahan mati lekas, atau kalau kata ya Allah, mudahan jadi kembangan kasur, gak bisa bangun di atas kasur, ya. Kalau kita selalu berdoa, ya, karena apa? Kalau kita kejelekan, pikiran kita ini sudah kita mindset, kalau kejelekan itu pastinya dibalas dengan kejelekan, ya kan? Tapi Nabi Muhammad selalu membalas kejelekan dengan kebaikan. Tahu orang itu sakit, maka Nabi Muhammad mendatangi untuk menjenguk orang perempuan tersebut yang biasa meludahi Nabi Muhammad tersebut. Maka perempuan itu kaget, kecelik, jarang orang Jawa itu kecelik, ya kan? Kaget perempuan tersebut, wahai Muhammad, engkau ini biasa aku ludahi, katanya orang perempuan tersebut. Biasa aku ludahi, tapi mengapa engkau datang ke sini untuk menjenguk aku di saat orang-orang lain tidak ada yang menjenguk aku? Maka karena kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad membalas kejelekan dengan kebaikan, itulah yang membuat orang perempuan yang biasa meludahi Nabi Muhammad akhirnya masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Kepada siapapun, mau orang itu jelek sama kita hindari. Ya, kita hindari. Ada orang yang jelek jangan sampai didekati. Nanti kita makan hati. Soalnya apa? Hati kita tadi kayak gayung, lain kayak lautan. Anggap aja hati kita ini kayak gayung, ya. Jadi nggak bisa sombong kita, nggak bisa ujub kita. Kalau kita kayak kolam tadi kan masih bisa bersih hatinya. Jadi anggap saja hati kita ini kayak gayung terus. Ya, jadi kalau dikasih kebencian maka harus kita balas dengan kebencian. Itu adalah hal-hal yang salah. Itu adalah salah satu kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melihat beberapa kejadian. Ya, beberapa kejadian yang dilihat. Yang kemarin salah satunya sudah disebutkan oleh Ustazah Yulia, ada seorang wanita yang berenang di kolam darah dan sambil memakan batu timah panas. Ya. Lalu Nabi Muhammad ada melihat satu orang yang ketika ini Nabi Muhammad tuh melihat surga dan melihat neraka. Semuanya dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melihat malaikat-malaikat yang sedang beribadah di atas sana. Langit itu saking banyaknya, malaikat itu jumlahnya Masya Allah. Kata Nabi Muhammad itu ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nabi Muhammad melewati langit-langit. Yang mana katanya Nabi Muhammad, ketika aku melihat malaikat yang banyak itu, rasa-rasanya saking banyaknya malaikat tadi, langit itu rasanya akan jatuh.
Kenapa doyong ibu tuh? Saking banyaknya malaikat yang berdesakan di situ untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya jadi rasanya tuh langit itu akan roboh. Saking banyaknya malaikat. Jadi Nabi Muhammad melihat surga, Nabi Muhammad melihat neraka, dan Nabi Muhammad melihat ada satu orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika orang itu memanen, ya, tiba-tiba langsung mendapatkan hasil. Ya, jadi dilihat sama Nabi Muhammad, ada orang memanen tiba-tiba langsung mendapatkan hasil, diambil hasilnya, dipanen lagi, mendapatkan hasil lagi, dipanen lagi, dan begitu seterusnya. Manen langsung, ya. Jadi kan kalau orang biasanya kan memanen tunggu dulu 2 bulan, 3 bulan. Ini nggak pakai kayak itu yang dilihat sama Nabi Muhammad. Begitu memanen, begitu menanam biji langsung tumbuh. Dipanen sama orang tersebut, ditanam lagi langsung tumbuh, dipanen lagi langsung tumbuh, ya. Kalau ingat permainan biasanya banyak permainan yang kayak gitu, ya kan? Memanen tumbuh. Nah, itu kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Mahaula ya Jibril, apa itu wahai Jibril? Apa manhaula ya Jibril? Siapa orang-orang itu wahai Jibril?" Maka kata malaikat Jibril, itu adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang menginfakkan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kata Nabi Muhammad ibarat menanam satu biji, maka akan tumbuh 7 batang. Dan dalam satu batangnya itu terdiri dari 100 biji. Maka apa yang kita dapatkan? 700 pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan mengganti 700 kali lipat pahala yang dikeluarkan oleh orang-orang tersebut. Maka kita orang yang beriman, sekecil apapun, jangan lupa kita untuk bersedekah. Nggak harus banyak. Kita kalau punya duit 50.000 sama 2.000 yang kita keluarin yang mana ibu? 2.000. Jadi ya berarti dapat aja tapi sedikit Pak. Ya, coba biar 50.000 tuh kali 700 berarti berapa dapatnya? 3.500. Itu tabungan kita. Kita ini kalau di dunia nabung, masya Allah, nabung terus bisa. Kalau di dunia, tapi nabung untuk akhirat kita ini santai-santai aja, ya kan? Karena apa? Nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan nih di akhirat ini dapat apa? Nggak kelihatan, cuma cerita aja, ya kan? Kan cuma cerita aja kayaknya. Nggak realita gitu nah. Soalnya apa? Belum pernah mencobai sampai ke akhirat. Ada yang mau mencobai dulu? Ulun berdudi. Kalau pian berdahulu boleh aja, atau ulun berdudi pian dahulu, sama aja. Jadi kayak apa nyamannya? Jangan peduli berantakan kayak apa, karena yang mau isi siapa, yang menampak siapa, nyanyi siapa. Mudahan kita panjang umur. Amin. Jadi itu tadi yang didapatkan ketika kita menanam, maka kita akan langsung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita umat Islam. Ada satu cerita dari Abdullah bin Mubarak, ya. Abdullah bin Mubarak itu pernah berhaji. Ketika berhaji tidur di bawah Hajar Ismail. Ketika tidur di dalam mimpinya, Nabi Muhammad datang di dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak tersebut. Dan di dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak tersebut bermimpi bahwasanya Nabi berkata, "Wahai Abdullah bin Mubarak, kalau engkau nanti pulang ke Baghdad," katanya Nabi di dalam mimpinya, "kalau engkau nanti pulang ke Baghdad, maka kau carilah ketua Majusi." Majusi itu adalah penyembah api, orang penyembah api. Engkau cari orang Majusi, maka katakan kepada Majusi bahwasanya aku berkirim salam kepada orang tersebut, dan katakan bahwasanya Allah itu ridho terhadap apa yang telah dilakukan. Abdullah tadi bermimpi orang Majusi, penyembah api, berarti kan orang yang dibenci sama Allah. Tetapi Abdullah bermimpi bahwasanya Nabi berkirim salam kepada ketua Majusi tersebut, dan disuruh mengatakan bahwasanya Allah pun ridho atas apapun yang telah dilakukan oleh ketua Majusi tersebut. Maka ketika bangun dari mimpinya, Abdullah tadi bangun, wah ini kayaknya nggak benar nih. Bagaimana Nabi bisa berkirim salam kepada ketua Majusi, dan bagaimana Allah bisa meridhoi ya kelakuan orang Majusi, orang penyembah api. Maka kata Abdullah, ini kayaknya setan. Kemudian akhirnya nggak dihiraukan mimpi tersebut oleh Abdullah. Kemudian malamnya Abdullah bermimpi lagi.
lagi, didatangi lagi oleh Nabi dan mimpi dengan hal yang sama, bahwasanya Nabi berkirim salam dan Allah meridhoi apapun yang telah dikerjakan oleh ketua majusi tersebut. Masih nggak percaya lagi Abdullah tadi, ini kayaknya setan. Maka bermimpi yang ketiga kali, sampai ketiga kali bahwasanya tetap inti dari mimpinya sama, yaitu berkirim salam kepada ketua majusi tersebut dan Allah ridha atas apapun yang dilakukan oleh ketua majusi tersebut. Maka Abdullah berpikir, kalau Nabi, ya, kalau orang bermimpi Nabi, kalau seorang ulama, ya, bisa diserupai oleh syaitan, apalagi kita, ya, kalau seorang ulama saja bisa diserupai oleh syaitan, tapi tidak untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak bisa diserupai dengan apapun. Jadi kalau ada orang bermimpi tentang Nabi Muhammad, maka itu benar-benar Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai bahkan oleh syaitan. Maka akhirnya ketika pulang dari Mekah menuju ke Baghdad, ke tempatnya mencari Abdullah tersebut kepada orang majusi tersebut, mencari ketua majusi, sampai akhirnya ketemulah orang majusi tersebut. Ketika ketemu, nggak diceritakan dulu tentang mimpinya. Kalau diceritakan kan khawatir nanti akan menimbulkan sesuatu, jadi nggak diceritakan. Ketika bertemu, wahai ketua majusi, sesungguhnya engkau itu mempunyai kebaikan apa, katanya. Maka kata ketua majusi tersebut, aku itu nggak punya kebaikan apa-apa. Aku itu kalau menghutangkan uang menjadi berbunga, ya, rentenir kalau istilahnya zaman sekarang. Kalau aku menghutangkan uang kepada seseorang, maka orang mengembalikannya itu lebih, katanya majusi tersebut. Maka kata Abdullah, ini adalah hal yang buruk, ini adalah yang nggak baik, ini adalah larangan dari Allah. Nggak mungkin Allah ridho akan perbuatan ini. Katanya Abdullah, dilanjutkan lagi, lantas engkau mempunyai kebaikan apa lagi selain itu? Kata ketua majusi tersebut, aku mempunyai 9 anak. Aku mempunyai 9 anak, 5 anak perempuan dan 4 anak laki-laki.